Selamat datang kembali lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita mengenai seorang pemuda yang digebet atau ditaksir. Tapi bukan sama cewek, tapi sama Mbak Kunti. Gimana cerita lengkapnya? Silahkan disimak. Fandi sudah lama terbaring di rumah sakit, kurang lebih seminggu. Tipes dan demam berdarah yang menyerangnya membuat tubuhnya terasa lemas dan nyaris tak berdaya. Ia menjalani hari-harinya di rumah sakit di Bandung ini dengan tubuh yang tak kunjung pulih sepenuhnya. Setiap malam, suara-suara pasien dan derap langkah perawat di lorong-lorong seakan menyatu dengan kesunyian yang menyeramkan. Pada malam ke-8, tubuhnya terasa semakin berat. Setelah minum obat, Fandi berusaha tidur untuk meredakan demamnya. Namun saat matanya terpejam, sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah ada beban yang tiba-tiba menindih dadanya. Fandi mencoba membuka mata, tapi tubuhnya terasa terkunci. Nafasnya memburu, sementara rasa sesak menyelimuti. Kemudian, suara tawa halus itu terdengar. Tawa perempuan yang pelan, nyaring, dan memekik di tengah malam yang hening. Fandi memaksa membuka matanya, dan di atasnya, sesosok perempuan berambut panjang tampak melayang. Wajahnya pucat, matanya kosong dengan senyum lebar yang mengerikan terbentuk di bibirnya. Perlahan, wanita itu menunduk. Tangannya yang dingin meraba-raba wajah Fandi dengan sentuhan yang tidak menyenangkan. Jantung Fandi berdebar semakin kencang, sementara tubuhnya seolah mati rasa. Tawa perempuan itu semakin jelas, semakin menyeramkan. Tangannya yang dingin menjalari wajah Fandi, merayap ke leher seakan menikmati setiap sentuhan. Fandi berusaha mengucapkan doa dalam hati, meski kata-katanya terasa berat keluar. Dalam sekejap, kuntilanak itu menghentikan tawanya. Ia memandang Fandi dengan tatapan tajam, marah dan tanpa suara. Sosok itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan Fandi yang terengah-engah dalam ketakutan. Pagi harinya Fandi bercerita kepada ibunya. Wajah sang ibu nampak semakin khawatir setelah mendengar kejadian aneh itu. Tak lama kemudian ibunya Fandi membawa tantenya yang konon bisa merasakan kehadiran makhluk gaib. Tante Fandi mendengarkan cerita itu dengan seksama, lalu berkata, "Makhluk itu menyukaimu. Ia ingin mendapatkanmu. Tapi tubuhmu terlalu kuat, jadi ia mencoba masuk lewat alam bawah sadar." Fandi menelan ludah, merasa ketakutan. Tante memberinya air yang telah diberi doa dan menyuruhnya membaca doa-doa tertentu setiap kali setelah sholat maghrib, agar makhluk itu tidak bisa kembali. Namun ternyata, kejadian itu tidak berhenti di sana. Pada malam berikutnya, Fandi merasa lebih lelah dari biasanya. Setelah minum obat, ia kembali berbaring, berharap tidur bisa mengembalikan tenaganya. Tapi malam itu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Fandi kembali merasakan sensasi tubuh yang terjebak di antara tidur dan sadar. Kali ini dia tidak lagi ditindih. Sebaliknya, ia merasa tangannya digenggam oleh seorang perempuan. Tanpa bisa melawan, ia hanya bisa mengikuti tarikan itu. Fandi digandeng menyusuri lorong rumah sakit yang gelap. Ia mengenali lorong-lorong itu, tempat yang sudah sering ia lewati selama berobat. Tapi kini semuanya tampak berbeda. Seolah rumah sakit itu telah berubah menjadi tempat asing yang penuh dengan kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Perempuan itu meskipun tak jelas wajahnya, memimpin Fandi menuju sebuah ruangan bangsal yang gelap. Ruangan itu kosong. Tak ada satupun ranjang atau alat medis di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti setiap sudutnya. Fandi digiring hingga ke ujung ruangan, di mana terdapat sebuah jendela besar. Sambil terus menggenggam tangan Fandi,
Perempuan itu dengan santainya menembus jendela tersebut. Fandi mengikuti tanpa daya. Ia merasakan tubuhnya melayang di udara. Dan saat ia menghitung lantai di bawah, mereka sudah berada di lantai 7. Tiba-tiba perempuan itu tersenyum mengerikan dan mendorong Fandi untuk melompat. Tubuh Fandi bergetar hebat, tapi ia tidak bisa melawan. Ia berusaha bangun, mencoba melepaskan diri dari mimpi buruk ini. Doa-doa yang ia pelajari terlintas di benaknya dan perlahan kesadarannya kembali. Ia terbangun dengan nafas memburu dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya Fandi sekali lagi menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibunya segera membawanya kembali menemui tante mereka. "Ini kuntilanak yang keras kepala," ujar tantenya sambil menggeleng. "Dia akan terus mengejarmu. Kalau tidak berhasil dengan tubuhmu, dia akan masuk melalui mimpimu." Tante Fandi kembali memberinya air khusus lagi dan menyuruhnya membaca doa dengan lebih tekun. Dia tidak akan menyerah, tapi kamu bisa mengusirnya dengan doa-doa ini. Malam-malam berikutnya, sosok kuntilanak itu tak lagi muncul secara nyata, namun bayangannya masih menghantui setiap tidur Fandi. Terkadang, tawa halus itu masih bisa terdengar di kejauhan, membuatnya selalu waspada. Takut jika makhluk itu akan kembali menyeretnya ke dalam mimpi buruk yang lebih dalam.